Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifal Nuri Akbar dari kelas manajemen H1 dengan nomor NPM 10 12 06 11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Marifatul Insan. Marifatul Insan. Marifatul Insan mengenal hakikat penciptaan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat dan Qad, sujudlah kamu kepada Adam dan Qad. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Satu asal penciptaan manusia. Yang pertama, tanah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat dan sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran surat Al-Hazir ayat 28. Yang selanjutnya ada ruh. Selain tercipta dari unsur tanah, at-turab, manusia juga tercipta dari unsur ruh, aruh. Mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran surat As-Sajdah ayat 9. Yang kedua ada unsur manusia. Yang pertama ada qalb, yaitu hati. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Yang kedua ada akal. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun yang qauliyah. Yang ketiga ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu, tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang ketiga ada amanah manusia. Yang pertama ada amanah al-ibadah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang selanjutnya ada amanah al-khalifah, kepemimpinan di muka bumi. Allah Ta'ala telah menegaskan amanah ini melalui firman-Nya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat dan Qad, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan Qad, mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Dan Tuhan berfirman, dan sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Yang selanjutnya ada balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang baik daripada yang telah mereka kerjakan. Materi selanjutnya ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Yang pertama ada makhluk. Al-fitrah, berada di atas fitrah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan al-fitrah, berada di atas fitrah. Selanjutnya ada lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan doif, lemah. Kelemahannya terutama
dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Yang selanjutnya ada bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil, yaitu bodoh. Yang selanjutnya ada fakir. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fakir, butuh atau berkehendak kepadanya pemberiannya. Yang kedua ada dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya, 1. Dengan ditiupkan ruh. Allah Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafhuruhi, telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Ta'ala kepadanya. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Selanjutnya ada memiliki keistimewaan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami memberi mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Yang selanjutnya ada ditundukkannya alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musyakarun lahu, yaitu telah ditundukkan alam ini kepadanya. Selanjutnya ada dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Di pembahasan Madah Tariful Insan telah diulas bahwa manusia diberi amanah ibadah dan khalifah oleh Allah. Silakan merujuk kembali kepada pembahasan tersebut. Yang pertama ada ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, yang berupa lahir maupun batin. Khalifah. Di antara tugas khalifah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meningkatkan kalimat Allah. Yang keempat ada bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, yaitu diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah manusia al-iman atau al-kufru. Yang kelima ada balasan pertanggungjawaban. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang selanjutnya ada berakibat surga. Manusia adalah makhluk yang maziyun atau mendapatkan balasan amal. Mereka yang beriman dan berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala berupa al-jannah, yaitu surga. Kemudian ada neraka. Sedangkan mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar, yaitu neraka. Materi selanjutnya ada takalul insan, yaitu potensi manusia. Yang pertama, potensi manusia. Potensi meliputi potensi jasmani, yaitu fisik, rohani, yaitu spiritual, dan akal, yaitu mind. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan kehidupannya sendiri. Yang pertama ada potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan
perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasulullah. Diberinya manusia hati, akal dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak bermanfaat. Potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Yang selanjutnya ada potensi hati. Menurut Rajab Hanbali yang dipetik oleh Mustaq 2006, hati seperti di dalam hadis ini diumpamakan seperti raja pada seluruh anggota badan, yaitu tentara yang patuh dan taat. Sekiranya raja itu seorang yang baik akhlaknya, maka semua tentaranya juga berakhlak baik. Namun sekiranya raja itu buruk akhlaknya, maka semua tentaranya juga akan berakhlak buruk. Kerusakan hati ini yang menyebabkan penyakit jasad dan penyakit jiwa. Mustaq 2006. Selanjutnya ada al-mas'uliyah, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasalah dari dalam hati dan kemudian diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Materi selanjutnya ada nafsul insan, yaitu jiwa manusia. Dapat disimpulkan bahwa nafs, yaitu jiwa, dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa, ruh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jiwa atau suatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafs terdiri atas tubuh dan ruh sebagaimana tampak dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 54. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Apabila nyawa ini hilang, maka kematian akan dialami. Yang ketiga, ada suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan pada kebaikan dan juga kejahatan. Yang keempat, ada sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika ia tertidur. Selanjutnya ada materi tentang sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Pertama, jiwa manusia diberi dua jalan. Yang pertama, jalan benar atau takwa. Membersihkan jiwa. Menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Kemudian ada kelompok orang-orang yang mensucikan jiwa. Yang pertama, memperbanyak bersyukur, selalu bersabar, kasih sayang, suka taubat, dan yang terakhir adalah bersikap lemah lembut. Kedua adalah jalan salah atau fujur. Mengotori jiwa, fujur adalah perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat, perbuatan yang menyalahi syariat atau perikemanusiaan, atau perbuatan maksiat. Berikut beberapa jalan salah. Yang pertama, memperturutkan sifat tergesa-gesa atau ajuan. Yang kedua, berkeluh kesah. Yang ketiga, tidak mau berbuat baik atau pikir. Yang keempat, kufur. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata, karena di sini saya masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.